adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, kita masih bisa bertemu walaupun jarak kita jauh. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang begitu luar biasa. Kau telah kumpulkan kami di sini walaupun jarak kami jauh ya Bapa. Bapa, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa, sehingga ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hai dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Yang berbunyi, pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat untuk beribadah. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa yang memberkati kami supaya kami boleh dengan hikmat Tuhan boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang berbunyi, Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal.
Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan mereka melawan Tuhan, dan mereka mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Adik-adik pernahkah merasa menerima kebaikan dari seseorang atau merasa menerima kebaikan dari teman atau orang tua kalian? Bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik menerima kebaikan dari mereka? Pasti senang ya. Adik-adik, Tuhan juga memberikan kebaikannya kepada kita. Apakah adik-adik ingat kebaikan yang kita terima dari Tuhan? Iya, jangan lupa akan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu adalah tentang bangsa Israel yang menerima kebaikan dari Tuhan. Ketika bangsa Israel berjalan menyeberangi laut Teberau, Tuhan menolong bangsa Israel dengan membelah laut itu menjadi dua, dan kemudian di tengah-tengahnya kering sehingga bangsa Israel dapat melewati laut Teberau itu. Dan kemudian tidak hanya sampai di situ, Tuhan juga menyertai bangsa Israel ketika siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Adik-adik, banyak sekali kebaikan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika menyeberangi laut Teberau dan ketika mereka sedang berada di Gurun Sinai. Mereka dikasih makan, mereka dikasih minum, dan kemudian mereka berperang melawan bangsa Amori. Kemudian adik-adik, bangsa Israel tibalah saatnya untuk menyeberangi Sungai Yordan. Pada saat itu Bapak Musa sudah tua, dan kemudian Bapak Musa tidak lagi diperbolehkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan karena Bapak Musa melakukan kesalahan adik-adik. Kemudian adik-adik, tibalah saatnya bangsa Israel untuk menuju Sungai Yordan dan ke tanah Kanaan. Adik-adik, Tuhan berfirman bahwa Musa akan digantikan oleh Yosua. Kemudian Yosua diperkenalkan kepada bangsa Israel sebagai pemimpin bangsa Israel setelah Musa nantinya. Lalu Musa bilang kepada bangsa Israel untuk selalu menuruti perkataan Yosua karena Yosua akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Kemudian Bapak Musa memberkati Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Adik-adik, Bapak Musa sudah tua dan dia tidak lagi menjadi pemimpin Israel. Bapak Musa tidak diperkenankan untuk menuju tanah Kanaan karena Bapak Musa melakukan suatu kesalahan. Tapi Tuhan senantiasa menyayangi Bapak Musa. Oleh sebab itu Bapak Musa tetap boleh melihat tanah Kanaan dari atas bukit Gunung Nebo. Dan di sanalah Bapak Musa meninggal. Lalu kemudian Israel bersedih dan Yosua pun bersedih. Setelah Bapak Musa meninggal, lalu Tuhan berfirman kepada Yosua untuk menguatkan hatinya menjadi pemimpin bangsa Israel dan tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju Sungai Yordan dan merebut tanah Yeriko. Tiba saatnya Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan dan menuju kota Yeriko dengan membawa tabut perjanjian. Dan Tuhan membantu mereka menyeberangi Sungai Yordan dan membantu mereka melawan bangsa Amori. Selama 7 hari
bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko dan mereka menang atas Yeriko. Dan mereka akhirnya menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Pada saat bangsa Israel sudah ada di tanah Kanaan dan dipimpin oleh Yosua, adik-adik, bangsa Israel menjadi bangsa yang taat. Mereka setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan mereka sangat mengasihi Tuhan. Kemudian di situ tinggallah mereka bersama dengan Yosua selama 20 tahun, adik-adik. Ketika Yosua sudah tua, tibalah saatnya dia untuk menyelesaikan tugasnya. Adik-adik, Yosua mengumpulkan bangsa Israel dan memberikan nasihat kepada bangsa Israel untuk mereka tetap bertekun dan beribadah kepada Tuhan. Kemudian meninggallah Yosua, dan seluruh bangsa Israel bersedih atas kematian Yosua. Adik-adik, setelah Yosua meninggal, bangsa Israel tidak lagi mempunyai pemimpin, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menaati perintah Tuhan. Kemudian bertahun berlalu, lahirlah generasi baru bangsa Israel di tanah Kanaan. Generasi muda, orang-orang muda yang tidak mengenal kebaikan Tuhan, yang tidak tahu akan kebaikan Tuhan, dan mereka menjadi tidak taat kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dewa orang Kanaan, yaitu Baal. Dan Tuhan merasa sedih dan Tuhan marah. Kemudian Tuhan membiarkan bangsa-bangsa yang di antara bangsa Israel menjadi kuat dan bangsa Israel menjadi lemah. Bangsa itu menyerang bangsa Israel dan kemudian mereka merampas hasil panen mereka, sehingga bangsa Israel udah nggak punya makanan dan mereka kesusahan dan mereka menderita. Setelah mereka menderita sekian lama, mereka kemudian meminta tolong dan berteriak kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, oleh sebab itu Tuhan mendengar teriakan minta tolong mereka. Tuhan mengirimkan bantuan melalui para hakim. Hakim-hakim ini diutus dari bangsa Israel sendiri. Mereka diberikan Roh Kudus untuk memimpin bangsa Israel. Tugas para hakim ini adalah untuk memimpin bangsa Israel untuk melawan musuh-musuh Israel, dan kemudian juga untuk mengingatkan bangsa Israel akan kesalahan-kesalahan mereka. Adik-adik, sama seperti bangsa Israel, Tuhan juga sayang sama kita. Oleh sebab itu, kita jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara berdoa dan bernyanyi, kemudian memuji Tuhan dengan mulut kita dan gerak tubuh kita. Lalu kemudian kita juga mendengarkan nasihat orang tua. Sama seperti para hakim yang mengingatkan bangsa Israel untuk selalu bertobat dan kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dan menepati janjinya untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, orang tua kita juga diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita untuk selalu menaati perintah Tuhan. Senang berdoa, rajin belajar, kemudian kalau orang tua kita meminta kita untuk makan sayur, kita makan sayur. Kalau orang tua kita minta kita untuk tidur siang, kita tidur siang. Karena itulah yang terbaik untuk kita. Adik-adik, ingatlah akan setiap kebaikan yang kita terima dari Tuhan dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik sehingga menjadi anak-anak yang senantiasa mengasihi Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus dan kami sapa di dalam Roh Kudus. Bapa, kami mengucap syukur dan bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini juga kami masih bisa beribadah walaupun jarak kami jauh ya Bapa. Itu semua karena berkat-Mu yang tak terhingga di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus sehingga berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, juga kami mau mengucap syukur atas kesediaan kakak-kakak layan yang selalu melayani di wadah PH ini ya Bapa. Kau juga mau berkati kehidupan mereka serta pergumulan yang ada dalam hidupnya ya Bapa, sehingga mereka selalu semangat dan terus tetap tegar menjalani hari demi hari di tengah pandemi ini ya Bapa. Bapa, juga kami mau berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami yaitu Indonesia ya Bapa. Engkau tahu bahwa dunia tengah dilanda pandemi COVID-19 ya Bapa, dimana itu membuat kebiasaan-kebiasaan kami yang sebelumnya menjadi berkurang ya Bapa. Bahkan kami harus melaksanakan apapun secara online dan tidak bisa tatap muka ya Bapa. Tapi kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kiranya Engkau yang mau pulihkan dunia ini ya Bapa, sehingga dunia ini bisa sehat kembali, bahkan kami juga bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala ya Bapa. Kami juga serahkan pemerintahnya dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan. Kau yang selalu terus memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan, dan juga Engkau memberkati kami, ajar kami sebagai rakyat untuk selalu taat kepada pemerintah ya Bapa, di mana adalah itu wakil daripada-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia ya Bapa, di mana Engkau tahu di tengah pandemi ini kegiatan ataupun proses ibadah kami menjadi terkendala ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya walaupun hal yang kami lakukan adalah secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu menemani kami dan menyertai kami ya Bapa. Bahkan juga Engkau memberkati supaya kami sebagai gereja selalu menjadi berkat bagi masyarakat tuh di tengah kondisi seperti ini ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa khususnya untuk GPI Bethlehem, gereja kami ya Bapa. Kiranya gereja kami walaupun di tengah pandemi ini selalu bisa maju dan bangun dan bahkan menjadi berkat bagi sekitarnya ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Evi, Ibu Pendeta kami ya Bapa, berkati dalam setiap pergumulan hidupnya, berikan dia selalu kesehatan yang begitu luar biasa sehingga ia bisa memimpin gereja ini ya Bapa. Kau juga memberkati para jajarannya, para majelis dan para pengurus-pengurus unit misionernya ya Bapa. Kiranya gereja kami selalu tetap menjadi wadah dalam pembangunan iman daripada-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang di sana yang mungkin berhubungan langsung dengan pasien COVID-19 ya Bapa, di mana para medis, tenaga kesehatan, Kau tahu bahwa mereka mempunyai hal yang mungkin sangat sulit dilakukan, yaitu terkontak langsung ya Bapak dengan pasien-pasien COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menjaga mereka di garda terdepan, karena Engkau yang terus selalu memberikan mereka kekuatan sehingga mereka begitu semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya Bapak bagi negeri ini. Bapak juga kami mau berdoa bagi keluarga mereka, keluarga para medis, bahkan tenaga-tenaga kesehatan. Kau selalu memberikan mereka kekuatan dan ketegaran agar mereka selalu percaya bahwa mereka juga selalu dilindungi daripada-Mu ya Bapak.
Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua di klien kami ya Bapak, dalam setiap pekerjaan ataupun dalam setiap kesehatan mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang menderita, yang mungkin terkena COVID-19 ya Bapak. Kau yang selalu memberikan mereka kekuatan dan juga semangat untuk memotivasi mereka sehingga mereka bisa sembuh seperti sedia kala lagi ya Bapak. Bapak, juga kami ingin berdoa khususnya minggu ini untuk adik klien kami, yaitu Hezekiel, Gabe, Joshua Septian, dan Friendly ya Bapak. Kau memberkati mereka dalam pertumbuhan imannya, juga kesehatannya ya Bapak, sehingga mereka selalu sehat dan semangat menjalani hari-hari di tengah pandemi ini ya Bapak. Kami juga berdoa sehingga mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan juga kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua yang ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Bapak atas firman yang telah Engkau berikan tadi dari kakak layan kami ya Bapak. Kami mau berdoa supaya firman tadi dapat menjadi berkat bagi kakak layan atau bahkan bagi adik-adik ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi pembangunan gereja-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa.
Bapak yang baik, kami ucap syukur ya Bapak, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Bapak, biarlah ibadah ini berkenan dan dapat diterima di hadirat-Mu yang kudus ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati adik-adik kami dan juga keluarganya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihan-Mu yang kudus. Ampuni kesalahan kami, baik dalam pemikiran, perkataan, maupun perbuatan hati kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.